Kusmarianti, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Al-Falah, Desa Pernyah, Kecamatan Ramangjaya, Muko-Muko, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya dengan NIM 254267300090 dan nomor peserta 88504004964. Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN praktek pembelajaran di kelas 7 dengan judul Iman kepada Malaikat. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Marilah teman-teman sebelum kita baca kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah teman-teman, kita membacakan surat pendek anak tentang ikhlas. Alhamdulillah ya anak-anak, hari pagi ini kita sudah membaca surat An-Nas dan Al-Ikhlas. Semoga kita mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen dulu ya. Ada semua? Gaby, Aurel, Nagita, Clara, Family,
bisa menuntut ilmu. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pelajaran akidah akhlak ya. Pelajaran akidah akhlak hari ini memasuki materi baru yaitu iman kepada malaikat. Nah, udah pernah mendengar kan? Waktu SD ada belajar? Rukun iman itu ada berapa? Ada nyanyinya kan? Bisa. Kita coba mulai. Ayo, 1, 2, 3. Rukun iman itu ada kebenaran, percaya pada Allah, juga malaikat, percaya pada Rasul dan kitab-kitabnya, percaya pada hari kiamat, juga qadar dan qadar. Nah, pintar ya. Waktu di SD udah belajar. Iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang keberapa? Tadi? Iya, merupakan rukun iman yang kedua. Yang wajib kita imani ya. Baiklah anak-anak, ya kita masuk materi iman kepada malaikat Allah. Iman artinya keyakinan yang dimiliki seseorang tanpa adanya keraguan. Jadi baiklah anak-anak, ya kita masuk materi iman kepada malaikat Allah. Iman artinya keyakinan yang dimiliki seseorang tanpa adanya keraguan. Malaikat artinya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah dari nur. Apa itu nur? Cahaya. Nur itu cahaya ya. Dan tidak memiliki hawa nafsu. Ya. Berikutnya iman kepada malaikat meyakini dengan sepenuh hati keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala beserta tugas dan sifat-sifat yang melekat padanya. Jadi kita harus meyakini kalau Allah itu memang benar-benar ada menciptakan malaikat ya. Dia memiliki fungsi dan tujuan masing-masing ya. Pengertian iman kepada malaikat itu ada dua. Yang pertama ijmali dan yang kedua tafsili. Nah, yang pertama ijmali. Siapa yang tahu ijmali? Ijmali siapa yang tahu? Nagita. Yaitu yakin dan percaya sepenuh hati bahwa Allah SWT memiliki makhluk yang bernama malaikat beserta sifat-sifat tuhannya. Iya, bukan sallallahu alaihi wasallam yang Nagita, subhanahu wa ta'ala ya. Nah, kalau yang sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai salah ya. Yang tafsili
kita ketahui, Jibril menurunkan wahyu, Mikail memberikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Kita semua ya. Belajar dari mana ini? Masuk MDA kan? Ya. Nah, itu ada 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Dengan kita menghafalkan lagunya, maka kita dengan gampangnya menghafal nama dan tugas malaikat. Ya kan? Itu udah tahu semua. Nah, ini pelajaran di waktu kelas berapa di SD nih? Kelas 6. Baru kemarin ya. Nah, sekarang kita sudah kelas 7. Ya. Nah, 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Ya. Malaikat Jibril disebut juga atau diberi gelar apa? Gelar Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah jelas semua materi kita hari ini? Ya, sekarang ibu bertanya, tugas-tugas malaikat itu apa saja? Ya. Nah, Rizka, apa tugas malaikat Jibril? Bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada utusan Allah. Iya, tugas. Gebi, bertanya ya, apa tugas malaikat Atid? Iya, bertugas mencatat amal buruk manusia. Dia berdiri di sebelah kiri atau sebelah kanan ya? Kiri. Ya, sebelah kiri. Nanti kalau anak-anak ibu membuat perbuatan yang tercela, tugasnya malaikat Atid yang nulis. Sekarang Raichen, ya, apa tugas malaikat Munkar dan Nakir? Bertanya di dalam kubur. Nah, itu yang diserang lagi nih. Nanti kalau kita sudah meninggal, enggak langsung dikubur, udah aman ya. Tetapi kita nanti ditanya sama malaikat, Raichen, kemarin Raichen kerjanya apa aja di dunia? Apakah ada sholat? Apakah ada mengaji? Nah, ditanya semua, ya. Tidak bisa Raichen berbohong kalau mulutnya yang ngomong jujur. Nanti tangannya bisa juga berbicara. Oh, dulu saya malaikat, saya dulu tuh mencuri mangga tetangga, katanya gitu ya. Nah, berbicara tangannya. Nah, iya kan? Nah, misalnya dia hobi ke tempat maksiat, misalnya tempat judi, kakinya pula yang apa? Yang ngomong. Nah, apa katanya? Saya dulu malaikat sering sekali pergi ke diskotik. Ya kan? Jadi semua anggota badan kita ini akan berbicara. Nah, jadi kita harus melakukan sikap terpuji, ya. Nah, sekarang cita lagi. Nah, apa tugas dari
Tugas dari malaikat Ridwan itu adalah menjaga pintu surga. Mau nggak ketemu sama malaikat Ridwan? Mau dong, ya kan? Siapa yang nggak mau? Tunjuk tangan, siapa yang nggak mau? Kalau kita mau bertemu dengan malaikat Ridwan, maka kita harus berbuat baik kepada siapa saja dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Ya kan? Ini yang terakhir, nah, ibu tanya dulu sama siapa ya? Sama Aurel lah. Aurel ini diam aja, ya. Apa tugas dari malaikat Malik? Tugas menjaga neraka dan memiliki wajah yang sangat mengerikan. Ngeri deh tuh. Takut kan? Tugas malaikat Malik ini yang berbahaya. Apa? Menjaga pintu neraka. Tinggal tarik aja nanti tuh. Nah, siapa yang tidak ada mengerjakan amalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu kesini, masuk sini. Takut nggak kalian tuh? Takut. Nah, dari sini kita belajar ya dari sifat-sifat Allah, sifat-sifat malaikat. Kita belajar bahwa ya kita harus membiasakan diri hidup melakukan akhlak yang terpuji, ya. Sekarang kita masuk ke diskusi ya. Kita bentuk kelompok. Siswa yang hadir hari ini ada 13 ya. Ada beberapa siswa yang nggak masuk tadi. Jadi kita bagikan kelompok menjadi 4 ya, 3 kelompok saja. Ya, boleh silakan. Kita bagikan kelompoknya. Berarti 4 orang. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kita masuk ke tahap diskusi ya. Ini ada beberapa tugas yang kalian diskusikan. Yang pertama itu ada pilihan ganda ya. Nomor 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari A, B, C, D. Nanti kalian jawab ya. Nomor 2, meyakini bahwa malaikat itu termasuk rukun. Ya, Islam, iman, ihsan, atau ihsan. 3, secara bahasa malaikat berasal dari kata malakut. Artinya 4, orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh akan masuk surga dan bertemu dengan malaikat. Terakhir, malaikat yang bertugas menjaga dan melayani manusia dalam kubur adalah. Dan itu ada materi diskusi kita, yaitu carilah contoh perilaku siswa yang menunjukkan keimanan kepada malaikat. Nah, perilakunya apa aja? Ya, misalkan, ya, biar kita bisa beriman kepada malaikat.
Saya nggak ada kartu. Main masuk Pak. Kasih lagi Pak. Lampu gagal. Menghindari segala bentuk perbuatan dosa seperti berbohong, berbohong jahat, udah ingat aja. Iya. Yang begitu bagus. Itu. Sudah anak-anak? Kita akan memaparkan hasil diskusi kita ke depan kelas. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 boleh maju. Kita jilbabnya pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami yang beranggota satu perkenalkan dari sebelah kanan. Saya Nagita. Saya Cinta. Saya Clara. Saya Dani. Hasil diskusi kami 1. Baiklah, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil dari kelompok 1. Ya, nanti kita harus bersifat atau melaksanakan sikap terpuji ya untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Dilanjutkan kelompok 2. Oh enggak, dia sendiri bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang nomor 1. Hasil diskusi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan dari kelompok 2 itu adalah iman kepada malaikat, mungkar dan nakir. Bahaya ya. Kita lanjutkan kelompok 3. Boleh maju ke depan. Nah, ini perkelompok cowok semua.
menyampaikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, diskusi kita ini sudah cukup ya. Kita hasil diskusi kita hari ini adalah yang pertama, kita harus melakukan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, menjauhi segala larangannya. Ya. Yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan nikmat dunia dan akhirat, maka kita harus ingat nanti di suatu masa ya, setelah kehidupan kita di dunia ada kehidupan kita di akhirat ya. Untuk materi kita hari ini dan hasil diskusi kita hari ini, ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Sudah cukup jelas? Sudah. Kalau sudah cukup jelas ya, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua materi yang kita berikan pada saat ini atau kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri, bagi kawan-kawan, dan bagi semua orang ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.